Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun politik atau tahun di mana kita akan mendekati adanya pesta demokrasi berkaitan dengan pemilu, ini adalah siklus 5 tahunan ya. Jadi siklus 5 tahun ini adalah, saya kira adalah sudah biasa. Namun mulai ada politik-politik atau statement yang sangat luar biasa dari beberapa kandidat atau jago. Nah, kali ini saya mereaksi ya sebuah video yang disampaikan oleh FX Rudy, mantan wali kota Solo ya, yang berkaitan dengan Gibran yang jelas. Nah, dalam statementnya luar biasa. Nah, kita coba untuk mendengarkan atau melihat videonya FX ya Rudy. Nanti kita komentar bersama-sama ya, dan nanti kita mencari pembanding apa yang disampaikan FX Rudy itu benar atau tidak. Oke, kita ikuti bersama-sama. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Oh, anak-anak serta kader-kader PD Perjuangan sekarang bangkit karena keculosan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD, itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota, sering skala prioritas itu kok yang menggunakan anggaran belanja. Nah, itulah cuplikan ya dari FX Rudy berkaitan dengan program-program wali kota Solo sekarang, Gibran Rakabuming Raka, yang dinyatakan bahwa semua proyek-proyek di Solo itu adalah karena dekengan dari pusat ya, atau kita kenal dari kalau kita kenal dari dana dari pusat ya, bukan dekengan dari pusat, dana dari pusat. Jadi karena putranya presiden ya, itulah yang kita lihat bahwa programnya itu banyak yang bohong, mau disiki bohong. Nah, padahal kenyataannya saya berkunjung ke Solo, luar biasa perubahannya. Oke, kita lihat pembandingnya nanti, baru setelah kita ada pembanding, baru kita komentari bersama-sama lagi. Oke, terima kasih. Solo selama 2,5 tahun kepemimpinan Mas Gibran Rakabuming Raka mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Selain indeks kota toleran yang meningkat pesat dan membuat Solo menjadi kota paling toleran nomor 4 di Indonesia, 17 program prioritas besutan Mas Gibran membuat infrastruktur di Solo terbangun secara masif. Tak heran kalau pertumbuhan ekonomi kota Solo tahun lalu mencapai 6,25%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ada yang menuduh kemajuan kota Solo di bawah Mas Gibran disebabkan banyaknya kucuran dana pemerintah pusat. Dengan gampangnya mereka bilang, pemerintah pusat gencar mengucurkan dana ke kota Solo karena Mas Gibran itu anak sulung Presiden Jokowi. Namun hal ini dibantah oleh Kata Data. Dalam liputannya, mereka menemukan fakta bahwa nilai proyek pemerintah pusat di era wali kota sebelumnya, Pak FX Hadi, jauh lebih besar ketimbang dana yang dikucurkan pada era pemerintahan Mas Gibran. Pada masa pemerintahan Pak FX Hadi, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana rata-rata 710 miliar rupiah per tahun. Sedangkan saat dipimpin Mas Gibran,
Kota Solo hanya mendapatkan dana sebesar 667,35 miliar rupiah. Bahkan di tahun 2017, saat wali kota dijabat Pak FX Hadi, Kota Solo mendapat kucuran dana pemerintah hampir sebesar 1,4 triliun rupiah. Artinya, tuduhan bahwa Mas Gibran sukses memimpin Kota Solo karena backingan pemerintah pusat dengan mudah terbantahkan. Itulah pembanding. Nah, marilah kita reaction bahwa yang pertama bahwa ini adalah tahun politik, jadi apa yang disampaikan oleh FX Rudi yang pernah menjabat wali kota Solo dan sekarang menjadi ketua DPC PDI Kota Solo menyampaikan bahwa 17 program dari Gibran itu semua bohong. Ya, kata begitu. Itulah memang ini kemarahan dari FX Rudi karena Gibran dicalonkan menjadi wapres wakil presiden dari Prabowo, calon presiden dari Prabowo Subianto, sehingga mereka marah dengan ucapan. Nah, sayangnya ini FX Rudi sayangnya ya menurut pendapat saya di dalam menyampaikan kebohongan Gibran itu tidak mempergunakan data, ya. Jadi tidak mempergunakan data, ini hanya ucapan-ucapan ya secara ngawur ya. Apa yang diucapkan itu hanya sekedar ucapan-ucapan ya menurut perkiraan beliaunya ya. Nah, menurut saya itu statement yang kurang baik. Karena apa? Setokoh FX Rudi itu pernah menjadi wali kota. Semestinya kalau berbicara semacam itu harus mempergunakan data sehingga apa yang disampaikan itu nilainya ilmiah ya, itu ya. Nah, kemudian ada bantahan dari perguruan tinggi ya, salah satu universitas di sana menyatakan dengan data-data yang lengkap. Nah, sehingga ini mudah dipatahkan. Nah, kenapa? Karena data-data yang disampaikan dari kalangan akademis itu dengan data yang ilmiah dan membantah semua apa yang disampaikan oleh FX Rudi selaku ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Solo. Jadi bahkan uang dana dari pusat itu lebih besar yang diterima oleh FX Rudi ketika waktu menjadi wali kota Solo daripada Gibran yang sekarang menjadi wali kota. Sehingga ini banyak ya nanti statement daripada Rudi yang semua tidak didasarkan data, hanya menyampaikan ucapan-ucapan kemarahan dan kemarahan tidak baik. Nah, kembali kepada sekarang waktunya kampanye. Jadi kampanye atau statement Rudi yang semacam itu, kalau kita melihat budaya kita orang Indonesia khususnya orang Jawa, apalagi ini di Jawa ya, bahwa saat yang disampaikan itu kontradiksi. Ya, menurut budaya orang Jawa, apabila orang itu yang diserang itu dan dia lemah, artinya dia tidak menanggapi secara vulgar ya, tidak ditanggapi secara marah-marah juga, maka ini menjadi simpati. Jadi kalau menurut saya ini merugikan PDI sendiri ini, merugikan Pak Ganjar. Karena apa? Karena kontradiksi ya, kalau di Jawa itu apabila orang itu diserang semacam itu dan kemudian tidak membalas dengan serangan tersebut, maka orang menjadi simpati. Nah, maka diam itu lebih baik daripada bicara yang tidak punya data. Itulah yang saya amati. Oleh karena itu, kenapa Prabowo Gibran sekarang itu menurut surveinya itu meningkat tajam? Itu karena ya teknik-tekniknya salah. Teknik-tekniknya salah di dalam orasi-orasi menyerang. Padahal kedua juga kader PDI. Sebenarnya kalau Gibran tidak keluar dari PDI, nantinya juga seandainya Prabowo jadi, berarti kader PDI juga punya wakil presiden, walaupun tidak presidennya. Itulah. Jadi kedua-duanya akan menang sebenarnya PDI itu kalau bersifat lunak ya. Sehingga kalau Ganjar menang juga PDI menang, kalau Gibran menang juga PDI menang. Kalau kita bersifat lunak ya, itu menurut pendapat saya ya, pendapat netizen ya terserah. Yang penting saya menyampaikan bahwa
model kampanye seperti itu dengan statement yang seperti itu, ini kontradiksi dengan budaya kita. Jadi justru orang tidak simpati, itu menurut saya. Nah, itu akibat daripada cara-cara yang seperti itulah yang mengakibatkan suara Ganjar yang dulunya tinggi menjadi terjun bebas. Karena apa? Karena tidak terorganisir dengan baik. Antara satu dengan yang satu itu berbeda dalam menyampaikan statement. Terima kasih ya.